Khutbah Jumat meneladani 4 sifat mulia Rasulullah. So Tafsir Qiyas At-Taubah 128. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata seindah kata yang keluar dari ucapan orang mukmin, yakni kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah limpahan rahmat karunia, hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat istiqomah mengayunkan tangan, melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Sultan Abdul Jalillah Rahmat Shah ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib mengajak kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa menghiasi hidup dan kehidupan kita ini dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Fa inna khaira zadit taqwa. Bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika berada di pengadilan Allah Azza wa Jalla, yakni bekal takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, dalam ayat Al-Qur'an yang kami baca pada rukun khutbah tadi, adapun judul khutbah yang akan kami sampaikan, tema khutbah yang akan kami sampaikan adalah tafsir Al-Quran surah At-Taubah ayat 128, atau dengan kata lain meneladani 4 sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang paling ideal, teladan yang paling patut kita contoh menjadi uswah dan qudwah kita dalam hidup dan kehidupan, sebagai figur dan sebagai minhajul hayah pedoman hidup kita, yakni tidak lain adalah yang dicontohkan oleh Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengagungkan kemuliaan dan keluhuran adab atau etika akhlaknya dalam bersosial dengan masyarakat Makkah saat itu. Ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam
dinul Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu pada momentum inilah khatib mencoba menggali tafsir Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wallahu a'lam, yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat dirasakan olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Ayat di atas ada 4 sifat mulia yang bisa kita contoh dari figur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah azizun, yang kedua adalah harisun, yang ketiga adalah raufun, dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah rahimun. Yang pertama adalah azizun, yang memiliki arti berat dirasakan olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal-hal pahit lain yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir wa khawatir juz 1 halaman 593. Ketika semua umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Pada saat yang sama, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu orang manusia meminta pertolongan kepada para nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka hanya sibuk dengan urusan nasibnya sendiri. Akan tetapi hal itu tidak terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, 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 sambil menangis. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, pergilah, Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad, lalu tanyakan apa penyebab ia menangis. Saat itu malaikat Jibril berdatangi langsung, pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah di balik keinginan dalam sujud dan tangisan. Ia menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berfirman kepada Jibril, Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Yang artinya maka berkata, sungguh kami Allah akan membuatmu ridha dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Sifat yang kedua adalah harisun, sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar seluruh umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang ia lewati. Misalnya ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu datang tidak juga mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada sesama manusia, kepada semua manusia. Adapun sifat yang ketiga dan keempat adalah Raufur Rahim, penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat luhur yang telah disebutkan, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terdapat sifat-sifat yang mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak berbuat kemaksiatan. Imam Al-Baghawi mengatakan, "Qila ra'ukum bil mutti'i, rahimu bil mudnibin." Yang artinya dikatakan bahwa Rasulullah penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya. Oleh karena itu pada kesempatan di Jumat kali ini, mari kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meneladani 4 sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat wabil khusus kepada diri khatib dan kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang terbaik dan mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil ansar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين قاضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل الستات المتممين لأسرة الكرام وعن سائر البلدان المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون